Selamat datang kembali di Fresh Talk teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang respect, lebih tepatnya ke arah orang tua, jadi menghormati orang tua. Nah, kita semua pasti lahir di bumi ini dari orang tua kita, pasti kita punya orang tua yang melahirkan kita gitu. Pastilah. Ya kan? Nah, jadi kita akan membahas topik ini, bagaimana kita menghormati kedua orang tua kita gitu. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut membahas tentang topik ini, kita akan menyimak cerita teman-teman kita berikut ini. Cekidot. Cekidot. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fania, siswi SMP kelas 9. Hari ini saya akan menjawab 3 pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, menurutmu apa itu menghormati orang tua? Menurut saya, menghormati orang tua adalah perintah Allah yang merupakan suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Pertanyaan kedua, apa yang kamu lakukan sebagai bentuk sikap menghormati orang tua? Yang saya lakukan pertama yaitu bersyukur dan berterima kasih kepada mereka. Yang kedua, bersikap sopan santun kepada mereka dengan tidak berbicara dengan nada yang keras kepada mereka. Yang ketiga, menunjukkan kasih sayang kepada mereka sebagaimana mereka menyayangi saya. Pertanyaan ketiga, bagaimana sikapmu waktu kamu sedang beda pendapat dengan orang tua? Sikap saya yaitu saya akan menerima pendapat mereka dan berusaha menjelaskan ulang pendapat saya kepada mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Axel Immanuel Tandiari, siswa SMP kelas 9. Menurutmu, apa itu menghormati orang tua? Menurut saya pribadi, menghormati orang tua itu adalah perintah Allah yang harus kita lakukan. Apa yang kamu lakukan sebagai bentuk sikap menghormati orang tua? Yang saya lakukan yaitu membantu orang tua dengan cara mengepel, mencuci piring, dan lain-lain. Bagaimana sikapmu waktu kamu sedang beda pendapat dengan orang tua? Sikap saya yaitu mencari pendapat lain yang dimana orang tua saya dan saya sepakat dengan pendapat itu. Perkenalkan, nama saya On, umur saya 16 tahun, saya kelas 2 SMK. Saya akan menjawab 3 pertanyaan. Pertama, menurutmu apa itu menghormati orang tua? Mungkin menurutku menghormati orang tua adalah perintah Allah yang terpenting. Jadi kita memang penting untuk selalu menghormati orang tua. Yang kedua, apa yang kamu lakukan sebagai bentuk sikap menghormati orang tua? Yang saya lakukan pertama, menyayangi orang tua. Kedua, berbuat baik terhadap orang tua. Ketiga, taat perintahnya. Nomor 3, bagaimana sikap kamu waktu kamu sedang berbeda pendapat dengan orang tua? Mungkin saya akan menerima pendapat orang tua, terus saya akan menukarkan pendapat saya kepada orang tua, dan saya akan menerimanya. Mungkin orang tua akan menerima pendapat saya. Sekian dan terima kasih. Itu dia jawaban dari teman-teman kita tadi. Nah, bagaimana dengan kalian? Menurut kalian, apa sih itu menghormati orang tua dan bagaimana cara kalian menghormati orang tua kalian? Boleh sharing jawaban kalian di kolom komentar di bawah sini, atau boleh DM ke Instagram kami di Presgen GCC dan Excel GCC. Nah, kalau menurut Kak Dea dan Wina, apakah itu menghormati orang tua? Menghormati orang tua adalah ketaatan. Ketaatan, oke. Ya. Wina, apa? Kurang lebih sama dengan Kak Dea, taat, dengar-dengaran dengan perintah yang orang tua berikan kepada kita. Oke. Melakukan ya. Bukan cuma didengar, tapi kita melakukan. Nah, mungkin saya mau tanya ke Kak Dea dulu ini, karena Kakak Dea yang sudah menjadi orang tua. Nah, menurut Kak Dea ini sebagai orang tua, apa sih yang Kak Dea harapkan dari anaknya Kak Dea gitu? Maksudnya, kan kita kalau membahas menghormati orang tua gitu.
apa yang Kak Dea harapkan dari Silo untuk Silo lakukan gitu sebagai bentuk atau cara dia menghormati Kak Dea gitu sebagai orang tua? Kalau saya sih berharap, ya karena dulu saya kan masih anak, sekarang saya sudah jadi orang tua. Saya berpikir bahwa apa yang saya katakan ke Silo, dia harus lakukan. Saya berharap Silo bisa melakukan apa yang saya ajar, saya latih, saya didik seperti ini, dia bisa jadi seperti itu. Tapi kadang juga ada egoisnya orang tua yang saya baru tahu. Silo sekarang itu kalau saya bilang Silo tidak boleh bilang tidak. Artinya sebelum dia bisa melakukan, dia tidak boleh bilang tidak. Harus coba dulu. Seperti itu ya. Kalau bagi saya minta penghormatan kepada Silo, yaitu harus mungkin latih supaya dia bisa apa yang saya suruh. Nah, kalau Wina sendiri sebagai anak. Gitu, ya kan? Karena belum orang tua toh. Iya, belum. Nah, apa yang mungkin caranya Wina untuk menghormati orang tua? Kalau cara saya untuk menghormati orang tua itu dengan membuat orang tua senang, tidak membuat orang tua sedih atau kecewa, sama seperti Kak Dea. Jadi apa yang orang tua suruh atau perintah kepada kita harus lakukan agar orang tua senang dan tidak kecewa. Gitu. Nah, kalau tadi kan dibilang ketaatan, apa cuma ketaatan saja yang bisa kita lakukan untuk sebagai istilahnya bentuknya kita gitu, bentuk kita dalam menghormati orang tua, apa cuma dengan yang tadi Kak Dea dan Wina bilang saya mau anakku begini, apa yang saya suruh, apa yang saya ajar dia ikuti gitu, apa cuma itu yang kita bisa lakukan sebagai bentuk penghormatan kita ke orang tua? Bukan cuma sekedar taat, tapi tindakan saat melakukan ketaatan itu sendiri. Misalnya saat saya suruh Silo tolong dulu mama, atau kalau bukan kayak kalau saya panggil Silo terus dia tidak jawab, Silo dia tidak jawab. Kalau saya sudah kata Silo baru dia jawab ya mama. Nah kadang bikin orang tua emosi ya. Cuman ada satu hal lagi, kalau misalnya saya panggil Silo baru dia jawabnya ya mama, kayak gitu. Nah itu sikap kayak kenapa ini anak gitu. Pasti kan saya agak rasa Iya. Ya karena mungkin kalau saya sebagai anak juga pernah ya begitu, pernah kalau dipanggil gitu apa agak emosi mungkin ya kan, atau berkali-kali dipanggil saya tidak menjawab gitu, dan memang biasa itu yang bikin orang tua kita marah gitu sama emosi. Kita maksudnya kayak sikapnya kita, caranya kita menjawab nih anak dipanggil kayak apa saja harus diteriaki dulu apa segala macam. Jadi berarti arah ke selain mentaati orang tua juga sikap juga dengan sikap kita kepada orang tua. Jadi sikap yang seperti apakah yang harus kita miliki? Sikap menghormati, bagaimana itu Wina? Sikap menghormati melakukan mungkin bersikap sopan, ramah, baik. Atau menerima masukan dari orang tua, kan ada anak-anak yang bisa menerima menerima ajaran gitu dari orang tua. Sikapnya kita untuk menerima ajaran orang tua bagaimana? Kadang kita menolak untuk diajar, kadang kita merasa pintar. Saya lebih bisa dari orang tua. Iya. Gitu. Ada memang saatnya. Saya bisa relate. Bayangkan Silo saja masih kecil seperti itu, dia sudah bisa bilang, tidak mama begini. Jadi, berarti masa? Iya, betul. Saya kemarin suruh apa itu terus bilang, tidak mama begini. Terus satu kali saya tidur di sekamar dengan dia, tapi dia suka tidur sama Okta. Jadi satu kali itu saya mau ambil, dia nonton di kamarnya Okta. Terus saya bilang, Silo ayo pindah ke kamar. Karena di sini sudah full. Bilang, tidak mama bisa. Saya bilang, bagaimana caranya? Dia bilang, nih. Dia tidur lah dengan tengah semua. Dia cuma contohkan tidur gitu. Dia mungkin belum mengerti kalau full itu berdesak-desakan seperti itu. Tapi bagi saya kan waktu dia menjawab tidak mama bisa, saya kan merasa ini anak ini dia sudah bisa melawan. Tapi dengan cara dia memberikan bahwa ini bisa, dia memberikan contoh, langsung saya terima, dia mengertinya seperti itu. Jadi pada saat saya bilang ini anak melawan, tapi setelah dia menjelaskan langsung redalah.
nggak jadi gitu, nggak jadi, merasa nggak dihargai gitu. Padahal anak saya mau kasih tahu bahwa dia menghargai saya dengan jawabannya seperti itu. Jadi sebenarnya Silo itu ya? Bukan, mungkin niatnya bukan untuk melawan gitu, cuman mungkin karena dia suka lagi di situ lagi rame gitu, terus ini bisa gitu. Gitu ya mungkin. Jadi sikap seperti itu mungkin ya, yang tidak melawan, menerima ajaran dari orang tua. Tapi tidak bisa dipungkiri memang kadang kita sebagai anak itu ada rasa egonya juga lah gitu. Ada rasa ya yang kayak kalian bilang tadi, tidak mau menerima ajaran, merasa kita merasa kita lebih pintar gitu. Karena saya juga pernah ada lah di posisi seperti itu. Apalagi kalau misalnya urusannya kayak gadget-gadget ya kan. Karena kita kan harus diakui kita yang hidup di zamannya kan, di zaman gadget. Jadi kita lahir yang dengan gadget sudah ada apa segala macam. Bahkan mungkin kalau yang Silo baru lahir sudah dikasih pegang HP apa segala macam ya sudah kan. Lebih pintar dia. Jadi ada mungkin di bidang-bidang tertentu atau di posisi-posisi tertentu kita kadang merasa kita lebih pintar, kita lebih, dan itu mungkin tidak disukai oleh orang tua kita. Orang tua, bagi saya mungkin orang tua itu tidak suka dibilang tidak ahli gitu, karena saya duluan lahir daripada kamu gitu. Saya juga pernah ada di posisi sebagai anak, dan saya sudah tahu, saya belajar bahwa sebenarnya orang tua begini maksudnya. Tapi kita harus bisa membedakan, karena memang beda zaman, beda masa. Betul. Anak-anak dengan orang tua. Jangan sampai kita juga jangan terlalu merasa saya lebih pintar dari mama, kita ngotot saja, ini salah, itu masih salah. Bagusnya kan kita ajar, coba yang masa lihat dulu, dulu begini mama, tapi sekarang tuh berubah nih, jadi seperti ini. Iya, karena itu memang ya, kalau saya pribadi sering dengar kata itu dari orang tua yang kayak mama ini atau papa ini lebih banyak makan garam, sudah lebih berpengalaman ya kan, sudah lebih lama hidup daripada kau, lebih ngerti apa gini-gini. Ya begitulah. Cuman kadang enggak tahu, mungkin karena anak muda mungkin begitu ya, anak muda jadi merasa kayak pas baru tahu sedikit saya sudah merasa pintar sekali atau bagaimana? Sebenarnya anak muda mungkin bisa lebih tahu banyak, cuman pengalaman kehidupan kan orang tua lebih berpengalaman daripada anak muda gitu. Jadi kayak tadi Ali bilang waktu Silo lahir mungkin sudah langsung bisa gadget. Nah seperti itu juga, sebenarnya seperti itu juga, karena orang tua baru diperhadapkan dengan gadget. Tapi kalau waktu anak langsung diperhadapkan dengan gadget, dia langsung tahu. Coba orang tuanya kita waktu baru lahir juga pulang pasti sama dengan itu. Itu. Dan dengan bedanya zamannya kita hidup dengan orang tua kita, itu yang bikin kadang beda pandangan, beda pendapat gitu. Mungkin kayak yang sering terjadi mungkin ya, saya enggak tahu, tapi yang sering terjadi, yang saya sering dengar itu kayak orang tua maunya kita nanti kuliah yang bagus, terus kerja di kantor yang gitu, jadi PNS. Ada yang biasa bilang kalau kau sudah jadi PNS baru kau jadi orang gitu. Berarti kan sebelum jadi PNS belum orang tua. Sorry ya, mau apa. Tapi betul, itu adalah cita-cita orang tua yang tidak tersampaikan. Atau mungkin orang tua merasa lebih hidup orang jadi PNS daripada jadi pekerja swasta gitu. Beda-beda sih pendapatnya orang. Iya, karena dengan perkembangan zaman sendiri ini, Wina mungkin juga punya pandangan-pandangan yang baru gitu. Maksudnya kan ya itu, ada beberapa yang sekarang kan punya cita-cita jadi YouTuber, jadi gamers, pro player gamers, yang mana dulu itu kayaknya nggak ada pekerjaan seperti itu kan. Nah, jadi waktu mungkin ada beberapa orang tua yang pas lihat kok kerja apa itu, main game terus kok kerja apa. Tapi saya pernah satu kali pengalaman. Jadi ada keluarga, dia bilang ada satu keluarga yang anaknya dari 3 anaknya. Jadi anak pertama itu dokter, anak kedua dokter, anak ketiga ini
tidak bisa jadi dokter. Malah dia sekarang jadi gamers. Tapi di antara 3 ini dia yang paling banyak menghasilkan uang. Dulu orang tuanya marah, kau itu bodoh sekali, kau tidak bisa belajar. Tapi sekarang menurut Cece saya tuh cerita toh, jadi sekarang ini anak yang ketiganya dia yang paling banyak menghasilkan uang. Seperti itu, kadang orang tua juga harus punya kalau jadi orang tua, kalau bagi orang tua harus bisa melihat dari posisi anak-anak. Tapi anak-anak bagaimana cara untuk menyikapi orang tua, atau mungkin anak-anak bagaimana caranya supaya orang tua tahu, oh saya mau seperti ini, ya, bisa meyakinkan orang tua sehingga dapat sikap menghormati orang tuanya. Itu. Ya karena ya itu dengan berbedanya zamannya, beda generasi, beda pola kehidupan apa segala macam, ya cara pikir yang bikin beda pendapat juga dan bisa jadi konflik gitu kan. Nah jadi seperti yang kayak tadi dibilang, misal dari antara semua ini dokter apa segala macam, ada satu yang jadi gamers yang mungkin awalnya ditentang itu. Berarti dari posisi orang tua sendiri mungkin harus bisa itu juga ya, harus bisa maksudnya beradaptasi lah dengan ini, sudah ada terjadi perubahan gitu. Ini zaman yang sekarang tidak sama dengan zaman dulu dia hidup gitu ya, mungkin ya gitu. Dan juga berarti komunikasi. Nah, ada peran komunikasi yang begitu penting, karena kalau tadi Kak Dea bilang bagaimana kita sebagai anak, kalau misalnya kita punya sesuatu yang jadi mimpinya kita gitu, terus mungkin yang sesuatu yang mungkin dirasa aneh sama orang tua kita, karena mungkin di zaman dia ndak ada yang seperti itu ya kan, berarti bagaimana kita bisa mengkomunikasikan itu dengan baik ya. Nah, bisa mengkomunikasikan itu dengan baik kepada orang tua, meyakinkan gitu orang tua kita supaya kita bisa yaitu melakukan apa gitu yang supaya impiannya kita tercapai. Dan karena ada orang tua ya, dia sudah rancangkan, nanti kalau saya punya anak saya mau kasih sekolah di sini, setelah itu saya mau kasih les, saya mau kasih kursus supaya dia bisa misalnya ahli matematik, supaya dia bisa jadi ilmuwan atau fisikawan gitu. Nah dia sudah rancangkan seperti itu, tapi waktu anaknya bertumbuh anaknya kayak tertekan, saya hidup seperti tema minggu kemarin, 2 minggu kemarin gitu. Aku bukan menikah. Minggu kemarin ya, minggu kemarin. Ya, jadi gimana ya? Kadang memang berarti dari orang tua juga sendiri punya ambisi yang besar gitu terhadap anaknya. Dan anaknya mungkin sebenarnya tidak mau gitu ya kan, sebenarnya tidak mau ya kan, punya ambisi lain, tapi karena takut gitu atau apa, takut mengecewakan atau ngikutin aja, atau justru sebaliknya dia punya ambisi yang begitu besar untuk cita-citanya gitu sampai jadinya konflik malah. Nah itu yang harus kita hindari justru, yang konflik itu. Jadi bagaimana menurut Kak Dea dan Wina ini, bagaimana kira-kira kalau misalnya kita punya seperti itu, kita punya ambisi gitu, dan orang tua kita juga punya ambisi buat kita, apa kira-kira yang bisa kita lakukan gitu, supaya istilahnya dapat win-win solutionnya ya kan, dapat yang terbaik buat kita dan tidak terjadi konflik gitu, karena banyak yang konflik gara-gara itu kan, banyak gara-gara beda pendapat, gara-gara beda ambisi apa segala macam. Kalau dari pendapat saya ya, kalau untuk mengatasi hal seperti itu ya kembali lagi kepada firman Tuhan, kita harus menghormati orang tua. Kalaupun memang kita punya keinginan lebih besar ke situ, namun yang saya percayakan itu orang tua pasti bisa melihat. Nah saya mampunya gimana, kalau kita ngotot saya mau jadi gamers, tapi kalau kita gamers kalah terus, pasti kan orang tua juga lihat, dia mau jadi gamers baru kalah terus, bagaimana caranya? Nah seperti itu pasti ada nilai-nilai tertentu yang orang tua akan lihat dari anak. Nah mungkin dari kita melakukan sikap yang baik, kita rendah diri sama orang tua, tunduk sama orang tua, kita akan memperlihatkan bahwa sebenarnya saya seperti ini, Ma. Sebenarnya saya seperti ini, Pak. Saya lebih ahli di sini daripada seperti yang mama papa inginkan.
itu. Tidak ngotot juga bilang harus begini saya begini gitu. Tapi siapa tahu ada pengalaman dari Wina? Kalau saya sendiri mungkin menangani masalah seperti itu, saya akan berkomunikasi dengan orang tua saya akan bilang skill saya lebih bisa di sini daripada di sini. Kan biasa juga ada anak-anak yang supaya membahagiakan orang tua dia melakukan saja, padahal dalam hatinya dia tidak bisa, dia tidak sanggup. Tapi kalau kita harus bilang kita bilang supaya orang tuanya juga kita bisa paham, bilang oh di sini dia bisa berarti lebih ke sini, kalau sini tidak bisa tidak usah dipaksakan. Mungkin ada pengalaman sendiri dari Wina seperti itu tadi? Ada sih. Waktu masuk sekolah kan saya maunya lain, tapi mamaku juga maunya lain. Wina maunya apa? Saya mau kayak administrasi perkantoran, tapi mamaku suruh masuk yang bagian komputer. Kan di situ saya berpikir juga berhubungan karena komputer tuh. Jadi saya bilang oh iya masuk saja di situ karena nanti ujung-ujungnya ke situ juga. Tapi saya tidak bilang ke mama, aku bilang saya tidak mau di sini. Saya maunya di ini perkantoran, tapi saya tidak bilang. Jadi saya ikuti saja maunya mama aku sampai sekarang. Tapi karena saya berpikir ya mau media apa, jadi saya juga harus menceburkan diri ke di situ. Jadi di situ saya sampai sekarang. Tapi kalau misalnya Wina menceburkan dirinya, berarti dia kan akan menerima konsekuensinya. Tapi minta saya sama Tuhan, mampukan saya Tuhan untuk mengikuti ini. Siapa tahu memang di situlah jalannya. Kadang kita juga tidak bisa bilang seperti apa maunya kita, tapi saat kita menghormati orang tua pasti Tuhan bisa jalan. Berarti untuk mamanya Wina, mamanya Wina sekarang tahu kalau tolong dukung anaknya, ya, tolong di support karena dia menjalani keinginan orang tuanya. Tapi Wina terpaksa enggak melakukannya? Awalnya terpaksa tapi okay. lama-lama sudah tidak. Nah, berarti dulu terpaksa sekarang tidak. Kenapa bisa? Kenapa bisa shifting gitu? Kenapa bisa berubah yang kan pasti ya apa yang kita enggak suka pasti kan harusnya kalau memang kita benar-benar enggak suka harusnya harus konsisten. Iya, konsisten ya kan. Kalau enggak suka ya enggak suka gitu. Kenapa sampai ini bisa berubah gitu? Mungkin karena saya berpikir juga perkembangan zaman kan juga sudah lebih modern, bahas-bahas tentang komputer dan apalah semua. Jadi saya berpikir oh iya enggak salah juga kalau saya masuk di bidang ini karena nanti ke depannya juga semua akan pakai ini, betul. Jadi ya jalankan berarti saja. Jangan salah, orang tua juga itu memilih sesuatu karena dia pikirkan matang-matang. Mungkin dia bisa lihat ke depan. Oh, ini yang akan kayak gini tahu ini yang akan maju, misalnya ini yang akan berkembang. Wina masuk sini seperti itu. Atau dia melihat yang lain, ada anaknya temannya kah yang masuk di seperti yang Wina mau, tapi dia lihat hasilnya tidak ada. Ya itu mungkin jadi perkembangan orang tua. Ya, jadi sebenarnya intinya adalah orang tua mau yang terbaik buat kita. Walaupun mungkin kadang caranya yang tidak tidak orang tua yang ngotot yang terlalu ambisius mungkin atau tidak connect lah sama kita gitu ya kan, yang kita punya ambisi apa, dia punya apa, tapi sebenarnya orang tua mau yang terbaik gitu. Tinggal bagaimana kita mengkomunikasikannya saja dengan baik. Nah, berarti menurut Wina sebagai anak, apa peran orang tua, apa pentingnya gitu orang tua dalam kehidupannya Wina? Orang tua itu seperti otoritas yang Tuhan kasih buat menjaga kita, melindungi, mengawasi, membesarkan dan merawat seperti itu. Seperti payung saat hujan, seperti payung saat panas. Ada yang menaungi kita ya Wina. Betul sekali. Jadi peran orang tua itu sangat penting ya dalam kehidupan kita, karena orang tua itu sendiri adalah otoritas yang Tuhan berikan buat kita gitu, yang harus kita hormati. Nah, kenapa kita harus menghormati orang tua? Kenapa Wina? Karena otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Orang tua itu maksudnya orang tua adalah otoritas dari Tuhan untuk kita. Jadi kita harus hormati. Iya, di firman Tuhan juga berkata, hormatilah orang tuamu, maka lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan. Nah, itu kan perkataan Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Allah harus dong melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhan katakan, kita lakukan. Betul. Tapi kalau misalnya, ini misalnya ya, misalnya kan kita harus
menghormati orang tua, ya kan? Terus tadi Kak Dea dan Wina juga bilang salah satu bentuknya adalah taat. Kalau misalnya orang tua kita, ya ini tidak diminta-minta ya, atau semoga tidak, tapi kalau misalnya orang tua kita menyuruh kita sesuatu yang apa ya, yang tidak sesuai kehendak Tuhan lah istilahnya, yang berbohong gitu. Iya gitu, misal berbohong untuk apa gitu, atau saya disuruh pernah melakukan apa gitu yang tidak sesuai. Saya pernah, Ali, waktu dulu sebelum saya sudah melayani sih. Jadi orang tua saya bilang, dia kalau ada yang cari mami, bilang tidak ada keluar, padahal mami saya ada di dalam. Jadi ada orang tante datang, dia ada mami, saya bilang, tante keluar. Bilang, oh iya, kapan keluarnya? Tadi pagi. Oh pulangnya kira-kira jam berapa? Enggak tahu nih tante. Nah saya kan berbohong. Nah berkali-kali saya lakukan itu, berkali-kali lah, bayangkan berkali-kali saya lakukan itu. Cuma sekali. Iya, enggak cuma sekali. Terus waktu saya tahu firman Tuhan gitu, mungkin saya sudah lama melayani, saya sadar bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Saya langsung berpikir, iya ya, ini kan dosa gitu. Saya langsung kasih tahu ke mama saya tidak mau ini. Kalau mami suruh saya bilang tidak ada, jangan suruh saya. Saya sudah patahkan dosa seperti itu. Orang tua dosa seperti itu, orang tua saya langsung heran nih gitu. Tapi setelah itu mami saya tidak bahas-bahas lagi soal itu. Cuman satu sebelum dia tidak bahas, dia bilang, kau kalau orang tua kasih tahu dengan dengaran, bilang saja gitu, bilang saja. Itu maksudnya. Nah, tahu enggak apa saya bilang? Apa? Tuhan Yesus larang berbohong. Setelah itu mami saya sudah tidak suruh saya lagi. Ya mungkin katakan saja ke orang tua dengan baik-baik. Itu dilarang. Ma itu dilarang, Pak. Tidak boleh, itu dosa. Kadang orang tua kan bilang, saya lebih tahu firman Tuhan daripada kau. Kau hormati saja orang tua. Minta ampun Tuhan, mampukan saya. Satu-satunya cara yaitu minta Tuhan mampukan saya. Tetap berarti ya kita harus tetap bisa melakukan kehendak Tuhan berarti ya, melakukan firman Tuhan gitu, apapun istilahnya, apapun, walaupun orang tua kita yang suruh gitu untuk melakukan yang bertentangan, kita harus bisa teguh. Nah, ya. Jadi ya kembali lagi ke komunikasi lah, bagaimana kita mengkomunikasikannya dengan, karena pasti ya itu yang kayak tadi kalian bilang, kau ini harus dengar-dengar sama, tersinggung lah istilahnya kalau kita melawan ya kan, maksudnya kita tidak mau lakukan itu, mungkin bisa buat konflik lagi, makanya konflik yang lebih besar. Ya. Jadi kembali ke komunikasi, bagaimana kita mengatakan kalau ini itu tidak benar loh, gitu. Dan ya kita tidak mau melakukan yang tidak benar gitu. Jadi itu ya guys. Nah kalau misalnya itu kan kita pasti kan ya berusaha sebaik mungkin supaya tidak terjadi konflik ya kan, kayak tadi misalnya kita berusaha sebaik mungkin mengkomunikasikan supaya tidak terjadi konflik. Tapi kalau misalnya nih tetap setelah kita berusaha sebaik mungkin segala macam tetap terjadi tetap konflik, tetap itu berantem, berkelahi, apa yang harus kita lakukan kira-kira? Bagaimana sikapnya kita sebagai anak pada orang tua? Berat sih sebenarnya. Berat ya. Kenapa berat? Karena di lain sisi orang tua yang suruh tapi salah. Dan terus bagaimana kita bisa, maksudnya apa yang harus sikapnya kita kan? Sikapnya kita dalam menghadapi konflik itu gitu. Karena sebenarnya kan tidak ada orang yang mau konflik, kan tidak ada yang mau berkelahi. Secara akal sehat gitu tidak ada orang yang mau berkelahi gitu, tidak ada orang yang mau punya hubungan yang rusak. Nah kalau sampai jelek-jeleknya itu begitu. Saya pernah jadi anak, waktu jadi anak berat ya. Mungkin paling diam. Kalau Wina sendiri bagaimana? Diam, banyak diam. Banyak diam dia sebenarnya waktu saya jadi anak atau waktu saya jadi orang tua. Mungkin anak saya masih kecil jadi belum terlalu akan kelihatan bagaimana. Cuman waktu saya jadi orang tua, untuk mengatasi konflik, saya melakukan tindakan minta maaf
Saya juga pernah bersalah gitu, saya merasa bersalah karena saya bentak anak saya minta maaf. Dan Silo belajar bahwa minta maaf suatu tindakan juga, bahwa kalau ada konflik harus minta maaf, kalau salah harus minta maaf. Nah, saya waktu jadi anak pun kalau saya salah, saya akan minta maaf. Sorry, sorry, saya sudah salah. Maaf, ya walaupun setelah minta maaf itu masih kau itu gitu. Dan seperti itu sih sebenarnya kalau saya. Iya, kalau saya juga begitu sih. Saya pernah dari posisi yang berdebat gitu ya kan, berdebat sama orang tua apa segala macam, terus sampai akhirnya ya gitulah konflik, maksudnya sampai akhirnya saya pilih untuk diam, maksudnya sudah deh, saya tidak mau bahas lagi, capek ke apa segala macam, terus saya diam, mungkin saya pergi tidur atau pokoknya saya cari tempat sendiri ya kan. Dan istilahnya kalau saya mungkin meredakan emosi dulu, karena saat kita emosi ya pikiran kemana-mana ya kan, pikiran tidak terkendali gitu. Terjadi. Kita tidak bisa kendalikan pikiran kita dengan baik, jadi keputusan yang kita ambil juga tidak baik gitu. Jadi saya berusaha untuk cari tempat menenangkan diri dulu. Dan biasanya waktu saya menenangkan diri juga itu secara tidak langsung sebenarnya yang saya lakukan juga adalah introspeksi. Maksudnya refleksi kayak, kenapakah sampai berkelahi begini, kenapakah sampai konflik begini, terus apa saya yang salah, apa mereka yang salah, apa bagaimana. Dan biasanya itu yang muncul di pikiran saya waktu saya menenangkan diri gitu. Dan setelah itu ya itu yang seperti Kak Dea bilang, minta maaf ya, seperti itu sih gitu. Jadi sudah nih, kalau pada saat introspeksi diri terus perasaanmu masih merasa benar, kira-kira bagaimana? Makanya sampai kadang berhari-hari tidak bicaranya, sampai ada yang suruh dia makan, berarti mamaku sudah reda marahnya, bisa sampai seperti itu. Jadi ya kalau anak kalau menghormati orang tua, kalau saya sendiri ya, walaupun mungkin saya rasa saya benar, tetap saya harus minta maaf. Pasti setelah bilang sorry, walaupun introspeksi diri, saya ada introspeksi diri, saya benar Tuhan, ya sudah, Tuhan yang tahu, Tuhan yang tahu sudah. Itu tindakan menghormati orang tua kita, sikapnya kita, walaupun kita salah, kita benar, tapi ya namanya anak tetap harus menghormati orang tua. Makanya ya bagaimana kita bisa merendahkan diri kita, merendahkan ego kita supaya kita bisa minta maaf, karena tidak gampang loh, maksudnya ya itu, apalagi di saat kita merasa kita benar, tidak gampang untuk minta maaf gitu. Dan bukan berarti teman-teman kalau misalnya kita konflik terus kita harus minta maaf apa segala macam, walaupun kita yang benar tapi kita yang minta maaf, bukan berarti orang tua kita tidak pernah salah gitu, bukan berarti seperti itu. Cuma maksudnya bagaimana kita, ya itu yang Kak Dea bilang tadi, salah satu bentuk kita menghormati orang tua gitu. Karena nanti pada saatnya orang tua akan sadar, saya salah, tapi anak saya minta maaf. Ada poin plus lagi yang kita dapat dari dan, seperti itu. Dan itu yang bikin hubungan kita jadi baik lagi gitu ya kan. Karena kalau baku tunggu, pendam sampai mati, sampai ada yang mulai untuk minta maaf, nggak akan selesai. Sama seperti tadi Mas, sampai ada yang suruh makan, dia bilang makan. Mama sudah maafkan, sudah. Tapi itu nanti akan dibahas lagi kalau konflik kembali terjadi. Ulang. Itulah orang tua. Ya, jadi konflik itu mungkin saya bilang tidak bisa kita hindari lah, pasti akan ada konflik. Betul. Tapi bagaimana kita menyelesaikannya dengan baik, yaitu dengan salah satunya adalah meminta maaf dan mengampuni tentunya. Betul sekali. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, kita harus menghormati orang tua kita. Betul. Karena orang tua kita adalah otoritas dari Tuhan untuk kita, dan kita harus menghormati orang tua kita bagaimanapun istilahnya, mungkin dalam tanda kutip bentuknya orang tua kita ya kan, karena kita kan tidak bisa
memilih juga kita lahir dari keluarga apa dan segala macam, dan bisa memilih kita mau lahir di mana. Iya, betul. Dan orang tua setiap orang memiliki orang tua yang berbeda-beda gitu. Ada yang mungkin agak keras, ada mungkin yang agak disiplin dan lain-lain, tapi satu yang saya percaya adalah orang tua pasti menginginkan yang terbaik buat kita. Betul sekali. Jadi hormatilah orang tua kita, gitu guys. Karena ingat guys, Tuhan menjanjikan berkat bagi orang yang menghormati orang tua. Ya, betul. Nah, sekian dari pembahasan kami minggu ini. Buat teman-teman yang ingin berbagi pengalaman dengan kami, boleh meninggalkan komentar di bawah ini dan DM di IG kami. Silakan follow Freshgen GCC dan Excel GCC. Follow ya guys. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, share ke teman-teman, dan meninggalkan komentar dan juga subscribe. Aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan update terbaru dari kami. Betul sekali. Kalau begitu, sampai jumpa di episode berikutnya. See you. See you.